Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Baik, di video kali ini kita akan membahas mengenai pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Namun sebelumnya mau tanya nih, kira-kira apakah kalian menyukai sayuran? Dan adakah di antara kalian yang memiliki tanaman sayuran di rumah? Nah, jadi sayuran itu memiliki banyak kandungan dan manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Dan apabila kita banyak mengonsumsi sayuran, maka dapat membuat tubuh lebih energik, tidak mudah lelah, dan lebih sehat. Mengenai sayuran, langsung aja yang pertama ke pengertian sayuran. Nah, jadi sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan, baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Sayuran mempunyai kadar air dan serat yang tinggi, sehingga umumnya mempunyai umur relatif pendek, mudah rusak, dan tidak dapat disimpan terlalu lama jika tidak diperlakukan secara khusus. Nah, selain itu, sayuran tidak dapat dipanen setiap saat karena sayuran merupakan tanaman musiman. Tingkat kematangan dari sayuran mempengaruhi sifat fisik sayuran, maka setiap jenis sayuran memiliki sifat fisik yang berbeda, mulai dari warna, rasa, aroma, kekerasan, tekstur, dan penampakan. Nah, jadi dengan mengonsumsi sayuran, kebutuhan serat bagi tubuh dapat terpenuhi. Serat yang terkandung pada sayuran dapat memudahkan proses penyerapan makanan dan melancarkan sistem pencernaan. Baik, kalau gitu langsung aja kita ke klasifikasi sayuran. Nah, jadi klasifikasi sayuran ini dapat ditinjau berdasarkan bagian tanaman yang dapat dimakan dan pigmen yang dikandung. Nah, perlu diketahui bahwa berdasarkan perkembangbiakannya, organ tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bagian vegetatif dan juga bagian generatif. Nah, untuk bagian vegetatif yaitu terdiri dari daun, batang, akar. Dan untuk bagian generatif terdiri dari buah, bunga, dan biji. Dan berikut ini klasifikasi sayuran berdasarkan bagian tanaman yang dapat dimakan. Yang pertama di sini ada sayuran daun. Sayuran daun merupakan jenis sayuran yang dapat dikonsumsi pada bagian daunnya. Sayuran daun dengan kualitas bagus adalah jika bagian daunnya utuh, tidak berlubang dan tidak busuk, serta batang dan daun berwarna segar. Nah, kira-kira apa sih contoh dari sayuran daun? Nah, untuk contoh sayuran daun, diantaranya di sini ada bayam, kangkung, sawi, kubis, daun kemangi, daun melinjo, daun singkong, pokcai, poh-pohan, dan daun selada. Dan kalian bisa cari lagi contoh dari sayuran daun. Nah, untuk selanjutnya di sini juga ada sayuran batang. Jadi, sayuran batang yang dimanfaatkan adalah bagian batang dari tumbuhan yang terdiri dari buku dan ruas. Buku merupakan tempat menempelnya daun. Memilih sayuran batang yang baik biasanya batang yang masih muda, berwarna cerah, muda, dan bersih, serta tidak busuk. Nah, adapun contoh sayuran batang diantaranya yaitu asparagus, rebung, paku, dan seledri. Next, selanjutnya yaitu sayuran akar. Nah, untuk sayuran akar berupa umbi-umbian, karena umbi merupakan akar menggembung. Sayuran akar banyak mengandung karbohidrat dan berbagai nutrisi sehat lainnya. Sayuran akar yang baik adalah yang sudah berumur cukup, ukurannya besar, tidak tumbuh tunas, dan tidak ada bagian yang membusuk. Nah, kira-kira
Contoh sayuran akar apa aja sih? Nah, untuk contoh sayuran akar diantaranya yaitu kentang, wortel, lobak, bit, talas, ubi kayu, ubi jalar. Lanjut yaitu sayuran polong. Jadi sayuran polong yang dimanfaatkan tidak hanya pada bagian polongnya, tetapi kulitnya bisa ikut dimakan juga. Kualitas sayuran polong yang baik biasanya yang muda. Biji sayuran tidak menonjol dan kulitnya masih lurus. Warna buah terlihat segar dan tidak ada bagian yang rusak. Nah, adapun contoh sayuran polong diantaranya yaitu buncis, kapri, kacang panjang, kacang merah, dan kedelai. Lanjut yaitu sayuran bunga. Tanaman sayuran yang berasal dari organ generatif dan yang dimanfaatkan pada bagian bunganya. Sayuran bunga dikatakan memiliki kualitas baik jika bunga atau kembang tersusun secara kompak. Ukurannya besar, berwarna cerah segar, dan tidak ada bagian yang digigit hama. Nah, kira-kira teman-teman sudah pernah memakan sayuran bunga? Nah, baik, langsung aja ya ke contoh sayuran bunganya seperti apa sih gitu. Karena pasti teman-teman juga sudah mengenalnya gitu. Nah, untuk contoh sayuran bunga diantaranya yaitu brokoli, kembang kol, kecombrang, bunga turi. Baik, selanjutnya yaitu ada sayuran buah. Jadi sayuran buah dihasilkan dari penyerbukan dan pertumbuhan yang terjadi pada organ bunga, sehingga yang dimanfaatkan bagian buahnya. Sayuran buah yang memiliki kualitas baik biasanya dengan tingkat umur yang cukup, jadi tidak terlalu muda dan juga tidak terlalu tua. Berukuran besar dan sayuran buahnya berwarna cerah, segar, serta tidak ada bagian yang busuk. Nah, adapun contoh sayuran buah diantaranya yaitu tomat, cabai, paprika, timun, terong, pare, labu siam, jagung, oyong. Nah, lanjut. Di sini juga ada sayuran umbi batang. Untuk sayuran umbi batang adalah batang yang tumbuh ke dalam tanah. Ujung batang membengkak membentuk umbi karena penimbunan makanan. Pada permukaan tanaman umbi batang terdapat daun yang berubah menjadi sisik, dan pada ketiak sisik terdapat mata tunas sebagai calon tumbuhan baru. Dan dalam memilih umbi batang yang baik adalah sayuran umbi sudah cukup umur, berukuran besar, tidak tumbuh tunas, dan bagian luar tidak ada yang busuk. Nah, adapun untuk contoh sayuran umbi batang diantaranya yaitu singkong, talas, ubi jalar, gadung, gambili, dan umbi bibit. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu di sini ada sayuran umbi lapis. Nah, sayuran umbi lapis yaitu sayuran yang tumbuh di bawah permukaan tanah dan menghasilkan lapisan umbi tebal, rimbun, sudah berumur cukup dan menembak di atas tanah. Nah, adapun untuk contoh sayuran umbi lapis diantaranya yaitu bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan bawang perai, kemudian adas. Dan yang terakhir yaitu sayuran jamur. Sayuran jamur secara ilmiah bukanlah tumbuhan, tetapi bagian cendawan dapat dimakan sehingga digolongkan sebagai sayuran. Sayuran jamur yang baik adalah yang masih muda, bersih, dan tidak ada bagian yang rusak, terkena hama, atau busuk. Nah, adapun contoh sayuran jamur diantaranya yaitu jamur merang, jamur kancing, jamur tiram, jamur kuping. Nah, itu dia klasifikasi sayuran berdasarkan bagian tanaman yang dapat dimakan. Selanjutnya yaitu berdasarkan pigmen yang dikandung. Di sini yang pertama yaitu sayuran berwarna hijau. Jadi, sayuran berwarna hijau terbentuk oleh klorofil. Kandungan klorofil pada sayuran hijau dalam suasana asam akan berubah menjadi hijau tua, dan dalam suasana basah menjadi hijau terang. Sayuran hijau kaya akan karotenoid yang dapat mengatasi radikal bebas, mengandung berbagai vitamin yaitu A, C, dan K yang bermanfaat bagi pembekuan darah dan pembentukan tulang. Selain itu juga mengandung unsur mineral diantaranya zat besi, zat kapur, magnesium, dan fosfor.
Nah, adapun contoh sayuran berwarna hijau antara lain yaitu daun singkong, daun bayam, kangkung, sayur katuk, seledri, daun melinjo, daun kemangi, daun selada, genjer, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu di sini ada sayuran berwarna ungu. Jadi, sayuran berwarna ungu seperti terong, bawang, bayam ungu, dan paprika ungu mengandung vitamin A dan kalsium yang tinggi. Sayuran berwarna ungu juga mengandung antosianin, resveratrol, dan asam elagik yang bisa menangkap radikal bebas dan mencegah terserang penyakit kanker, diabetes, dan serangan jantung. Baik, selanjutnya yaitu klasifikasi sayuran berwarna merah atau biru. Jadi, sayuran berwarna merah atau biru itu karena adanya zat antosianin yang sensitif terhadap perubahan pH dan dapat larut dalam air. Ketika pH dalam keadaan netral, pigmen berwarna ungu. Ketika dalam keadaan asam, pigmen berwarna merah. Sedangkan terdapat basa, pigmen berwarna biru. Nah, adapun contoh sayuran berwarna merah atau biru yaitu kubis merah, bit, tomat, cabai, dan paprika. Dan yang terakhir yaitu warna kuning atau oranye pada sayuran. Jadi, warna kuning atau oranye pada sayuran berasal dari kandungan beta dan alfa karoten yang tidak akan berubah dengan pengolahan atau pH. Zat tersebut dapat berfungsi sebagai penghambat proses penuaan sel-sel dalam tubuh, membantu meremajakan sel-sel tubuh, dan memberikan sistem kekebalan agar tidak mudah terserang penyakit. Adapun sayuran berwarna kuning atau oranye adalah ubi jalar, wortel, biji melinjo, dan labu kuning.